Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang psikologi dalam trading. Memiliki mental baja atau mental yang kuat di dunia saham atau di dunia trading itu sangat penting ya. Memiliki mental baja atau mental yang kuat itu sangat diperlukan untuk membuat hati dan pikiran seorang investor atau trader menjadi tetap tenang dan jernih dalam mengambil keputusan ya, keputusan dalam membeli satu aset investasi tertentu. Banyak orang di luar sana ya mampu menganalisa dengan baik tentang saham, forex, atau bitcoin, atau semacamnya seperti itu, membuat trading plan ya dengan sangat hebat. Namun karena ada masalah di rumah atau bisnis yang kemudian terbawa ke dalam aktivitas tradingnya, maka kemudian itu dapat merusak semua yang telah direncanakan. Kerusakan ini bisa berupa salah evaluasi atau pengambilan keputusan seperti melakukan semacam cut loss gitu ya, padahal harga baru bergerak pullback sementara atau kita menyebutnya dengan technical correction ya. Jadi dan itu pun dengan volume yang relatif kecil. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah sinyal bahwa tren akan berubah menjadi turun, bukan seperti itu. Tapi karena dia mungkin secara mental tidak stabil, maka dia langsung menjualnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa penting untuk menjaga mental dalam trading. Hal ini jelas merugikan seorang trader ya, atau investor ya. Pentingnya pikiran dan hati yang tenang dan jernih adalah salah satu kunci utama dalam aktivitas trading ya. Supaya bisa sukses, maka seseorang harus tenang dan jernih pikirannya, hatinya juga. Banyak pakar mengatakan bahwa tools atau analisa kita hanya memiliki peran yang kecil dibanding dengan kekuatan psikologi kita ya dalam menghadapi market itu sendiri ya. Barangkali kita pernah mengalami hal-hal semacam ini ya. Yang pertama, mungkin membeli saham yang tahu bahwa saham itu termasuk saham gorengan, namun Anda yakin karena banyaknya orang yang cuan atau profit di sana. Nah, ini adalah suatu hal yang kurang baik ya di dalam trading ya, karena kita hanya ikut-ikutan. Ini artinya secara psikologis kita sudah terganggu. Lalu kemudian kejadian yang kedua, rentetan profit yang kita raih, lalu kemudian membuat kita menjadi over PD atau percaya diri yang berlebihan, kemudian mengambil posisi untuk kesekian kalinya meski sebenarnya kita tahu market sudah tidak lagi mendukung. Contoh yang ketiga, terkait dengan gangguan psikologi dalam trading ini adalah kerugian yang terus Anda alami atau kita alami membuat kita menjadi semacam menggebu-gebu untuk mencari saham yang bisa mengembalikan kerugian kita sebelumnya. Nah, ini adalah gangguan psikologis. Kita seharusnya tidak menggebu-gebu. Ya, jadi kalau rugi ya sudah biasa saja rugi. Kalau untung juga ya sudah untung saja biasa. Ya, harusnya tidak mengganggu kondisi hati dan pikiran kita. Lalu kemudian nomor 3, contoh gangguan psikologis dalam trading adalah tentang bias analisis. Bias analisis ini maksudnya adalah bahwa ketika kita menganalisis sebuah saham gitu ya, itu hasilnya mengatakan bahwa saham tersebut sebenarnya sideways cukup lama atau berpotensi untuk turun atau naik gitu ya. Namun karena di suatu forum saham atau forum forex gitu ya, mungkin banyak sekali trader yang mengatakan bahwa oh saham ini adalah saham yang mau naik atau turun gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya beda dengan apa yang Anda analisis, lalu kemudian Anda menjadi ragu. Nah, ini tanda bahwa ketika Anda mulai ragu, maka rekan-rekan harus mengevaluasi kondisi psikis atau kondisi mental Anda. Lalu contoh gangguan psikologis yang nomor 5 adalah misalkan ya kita beberapa kali meraih profit ya, lalu kemudian diikuti dengan beberapa kali juga mengalami kerugian beruntun ya. Dan kemudian kita ya mengambil kesimpulan bahwa sistem trading yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak berhasil ya. Kemudian melihat di luar sana ternyata ada banyak orang yang pamer profit gitu, lalu kita jadi membuang
sistem trading yang sudah kita punyai ini demi hal yang baru, ikut-ikutan seperti itu. Padahal itu sebenarnya juga tidak menghasilkan hasil yang positif juga. Nah, ini adalah salah satu contoh juga bahwa gangguan-gangguan psikologis ini sangat mengganggu dalam produktivitas trading kita. 5 hal yang saya ceritakan tadi bisa atau bahkan sering terjadi pada setiap trader ya, baik mereka yang masih baru atau yang sudah malang melintang di dunia bursa saham ini atau dunia trading apapun itu ya. Seperti itu ya. Perbedaannya adalah apa? Tentang kemampuan kita mengandalkan atau mengukur emosi atau psikologis kita masing-masing. Psikologis di market ya, bagaimana kita menanggapi market secara mental, itu berhubungan sekali dengan profil risiko kita. Terkadang ada trader yang mampu atau memiliki profil risiko cut loss di 5% gitu ya. Namun ada juga yang hanya mampu di 2-3% saja. Nah, profil risiko ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Kenapa? Agar kita dapat mengukur sejauh mana kerugian yang bisa kita terima tanpa mempengaruhi emosi kita. Jadi, perlu kita pahami untuk kemudian menyisihkan waktu kita untuk sendiri, memikirkan apa yang telah kita lakukan di bursa, di market. Melihat history trading atau investasi kita, dan membuat kemudian catatan-catatan kesalahan yang sering kita lakukan. Nah, setelah catatan-catatan itu sudah kita rangkum menjadi sebuah catatan besar seperti itu dalam sebuah catatan gitu ya, maka kesalahan yang sudah dilakukan itu tadi kemudian harus menjadi evaluasi bagi kita ya. Catat apa saja yang membuat trading kita itu sukses, menghasilkan profit, atau apa yang membuat itu menjadi cut loss gitu ya. Seperti itu. Ya, ini penting untuk kemudian menjadi evaluasi ya. Pelajari kebiasaan buruk kita selama trading. Ya, evaluasi ya. Kita semua mempunyai kebiasaan buruk yang mungkin kita tidak sadari. Tapi kalau kita sudah mencatat kebiasaan itu, maka kita bisa mengevaluasi itu ya. Nah, hal-hal buruk itu tinggalkan. Dan juga ketika kita mempunyai masalah ya di luar trading gitu, maka sebaiknya Anda jangan dekat-dekat dari bursa dulu untuk sementara. Tenangkan pikiran dulu supaya apa? Supaya ketika kita mengambil keputusan untuk membeli sesuatu, maka pikiran kita menjadi lebih jernih. Dan tidak disarankan untuk membuat keputusan atau memutuskan untuk membeli atau menjual gitu ketika melihat running trade ya, ketika emosi kita ini tidak stabil. Ya, jadi ini harus diingat baik-baik ya, bahwa ketika membeli saham atau forex atau apapun ya, instrumen investasi seperti itu untuk trading, maka pastikan Anda membeli dalam keadaan sadar dan memiliki ketenangan hati. Ya, pastikan itu. Lalu dengan trading plan atau trading system yang jelas, laksanakan itu. Maka rekan-rekan atau kita semua akan bisa survive dan sukses di dunia trading atau investasi itu. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.